Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari komunitas Depok UIN pada kesempatan kali ini berkunjung ke BPJS Ketenagakerjaan. Kali ini kita ketemu dengan Bapak Yanuar Wirandono. Selamat siang Pak. Siang, Mas Andi. Beliau adalah Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok. Pada kesempatan kali ini Pak, saya mau tanya-tanya terkait perkembangan aktivitas ketika pandemik dan pasca pandemik untuk BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok. Gimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Mas Andi ya pada kesempatan sore hari ini. Saya telah diberikan kesempatan untuk kita bisa silaturahmi ya dan komunikasi untuk menyampaikan informasi terkini terkait program BPJS Ketenagakerjaan khususnya di masa pandemi ini. Jadi Mas Andi, sebagaimana kita ketahui ya, beberapa bulan terakhir ini, mungkin kurang lebih 3 bulan ini, situasi ya bahkan di negara kita maupun di seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19. Nah, tentunya hal ini membawa dampak yang cukup luas ya dari berbagai sektor, baik usaha, kemasyarakatan maupun ekonomi gitu. Nah, khusus saya ingin menyampaikan terkait program BPJS Ketenagakerjaan, apa yang kita sesuaikan dan apa yang kita lakukan ya selama masa pandemi tersebut. Untuk di Kota Depok sendiri, kita kebetulan ditetapkan oleh pemerintah Kota Depok pada waktu itu sekitar bulan Februari ya Mas ya. Kasus pertama ya, di Kota Depok, kebetulan juga di Indonesia gitu. Nah, setelah saat itu kemudian pemerintah Kota Depok dan juga di negara kita khususnya menerapkan aturan-aturan tertentu khususnya terkait untuk pencegahan. Nah, khusus di BPJS Ketenagakerjaan sendiri selama masa pandemi ini kita pun melakukan banyak penyesuaian khususnya terkait layanan kepada peserta kita gitu. Nah, jadi selama 3 bulan ini kita melakukan pelayanan atau kegiatan operasional tentunya dengan batasan-batasan yang memenuhi protokol kesehatan ya. Lebih jauh pemerintah sudah mengatur dalam aturan PSBB. Gitu. Nah, terkait layanan BPJS Ketenagakerjaan, kita diminta untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pandemi yang ada. Nah, kita sudah diarahkan oleh kantor pusat ya, kita melaksanakan suatu mekanisme pelayanan yang kita namakan Lapak Asik. Lapak Asik. Lapak Asik. Singkatan Pak? Singkatan Mas, ini akronim. Kepanjangannya dari pelayanan tanpa kontak fisik. Oke. Jadi ini dalam rangka memenuhi ketentuan pembatasan sosial berskala besar. Gitu. Karena memang untuk memenuhi protokol kesehatan, ya, salah satunya kita harus melakukan social distancing atau pembatasan. Gitu. Nah, jadi Lapak Asik ini suatu konsep layanan ya yang kita terapkan. Nah, di dalam konsep Lapak Asik itu kita menerapkan suatu sistem pelayanan yang kita namakan sebagai one to many. One to many. Nah, one to many maksudnya pelayanan yang diberikan oleh satu petugas BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus kepada beberapa peserta. Ini sudah menyeluruh Pak se-Indonesia atau baru Depok? Nah, kebetulan Mas Andi sebagai piloting ya atau percontohan di seluruh Indonesia ini kebetulan dilaksanakan di Kota Depok. Gitu. Baru di Kota Depok? Di Kota sebagai Depok. pilot project? Sebagai pilot project. Namun pilot project ini sebenarnya sudah dilakukan sekitar sebulan yang lalu ya, dan itu sudah diresmikan secara langsung oleh Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pak Agus Susanto. Pada waktu itu juga beliau berkesempatan hadir, juga dihadiri oleh Kepala Ombudsman Indonesia, kemudian juga ada pejabat dari Kemenko Perekonomian. Jadi orang Depok tuh harus bangga bro. Hari ini Depok jadi pilot project untuk program pelayanan mekanisme pelayanan Lapak Asik. Lapak Asik itu layanan tanpa kontak fisik.
Dan ketika Depok berhasil, ini jadi berkembang ke seluruh Indonesia, Jadi Pak? berkembang. Udah bangga sama kota Depok. Jadi ini memang diterapkan di seluruh Indonesia, gitu. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan ya, bagaimana mekanisme pelayanan new normal ini diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya untuk pengambilan klaim jaminan hari tua, ya, maupun untuk pencairan santunan klaim yang lain seperti kecelakaan kerja dan kematian, itu kita bagi menjadi dua mekanisme, ya, yaitu mekanisme offline dan online. Nah, untuk mekanisme offline, peserta datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kalau yang Online sebelumnya ya, mekanisme sebelumnya pada saat situasi normal, peserta langsung berhadapan one on one dengan customer service kita. Tapi sekarang dengan mekanisme one to many, peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan itu dilayani oleh satu orang customer service yang secara sekaligus juga melayani beberapa peserta yang lain, bisa 5-7 orang, dan mereka tidak melakukan tatap muka langsung tetapi melalui layar monitor. jadi lebih safety. Lebih safety, Pak. Lebih safety, lebih aman, dan memenuhi ketentuan social distancing. Nah, itu yang offline-nya, Mas Andi. Kemudian untuk yang online-nya, kita juga gunakan secara mekanisme video call. Seperti itu. Ya. Nah, kami juga di BPJS Ketenagakerjaan memenuhi ketentuan pemerintah untuk melaksanakan yang namanya bekerja di rumah, atau work from home, Jadi memang selama 3 bulan kemarin itu ada sebagian personil BPJS Ketenagakerjaan itu yang dipekerjakan di rumah, dan ada sebagian yang bekerja di kantor. Ya, karena ketentuan pemerintah kan harus 50-50 ya, setengah bekerja di rumah. Nah, teman-teman yang bekerja di rumah ini mereka diberikan instruksi untuk melakukan video call ya secara online kepada peserta dalam rangka untuk verifikasi atau proses online dari pengajuan klaim jaminan hari tua. Artinya nggak ada alasan sih ya, Pak, kalau untuk nggak ke BPJS, baik itu melakukan klaim atau segala macam. Karena semua fasilitas juga udah disiapin ya, Pak. Betul, BPJS. Dan bicara safety, lebih safety ketimbang yang lain. Nah, saya tuh masih penasaran, Pak. Ya. Kalau bicara tenaga kerja itu kan semua orang yang bisa menggerakkan roda ekonomi bisa disebut tenaga kerja. Betul. Baik, ada tenaga kerja formal, ada informal. Betul sekali. Depok ini online shop banyak, Pak. Iya. UMKM banyak. Betul. Apakah mereka punya hak untuk dapat Iya. BPJS Ketenagakerjaan? Betul. Jadi Mas Andi, mungkin sedikit saya juga mungkin menginformasikan terkait kondisi ketenagakerjaan secara makro di Kota Depok ya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2019, untuk tenaga kerja Kota Depok berjumlah 1.028.000 orang. 1.028.000 orang. Dari 1.028.000 orang tenaga kerja di Kota Depok, yang masuk dalam kategori pekerja informal itu sejumlah sekitar kurang lebih 300.000-nya. Dari 1.200.000 dari 1.028.000. Dari 1.028.000. Katakanlah 1 juta lah ya. Supaya kita lebih mudah ini. Dari 1 juta tenaga kerja yang ada di Kota Depok, 300.000-nya itu adalah pekerja informal. Gitu. Nah, selebihnya yang 700.000-nya itu adalah pekerja formal. Gitu. Nah, apa sih bedanya pekerja formal dengan pekerja informal gitu ya? Pekerja formal ini dia dalam bekerja memiliki ikatan hubungan kerja, ya. Ada pihak yang memerintahkan kerja, kemudian ada pihak yang membayar gaji atau upah. Demikian sebaliknya ada pihak yang itu kita sebut pengusaha ya, kita sebut pengusaha. Nah, sementara pihak yang menerima perintah kerja dan menerima upah itu kita sebut sebagai pekerja atau tenaga kerja. Nah, dengan adanya hubungan ikatan kerja itu maka dikategorikan sebagai pekerja formal. Sementara untuk pekerja informal yang jumlahnya sekitar 300.000 tadi di Kota Depok, pekerja ini tidak memiliki hubungan kerja. Artinya dia tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan siapapun. Ya. Jadi dia tidak diperintah, dia tidak
mendapatkan upah ya. Nah ini contohnya yang masuk dalam sektor formal ini misalnya pedagang pasar, gitu kan, petani, ya, nelayan, iya, itu kemudian pekerja seni, gitu kan, sampai juga kepada driver online, ya, nah, itu juga masuk dalam kategori pekerja informal. Pekerja informal. Nah kalau di BPJS Ketenagakerjaan kita ada istilah tersendiri. Kalau pekerja formal ini kita namakan penerima upah. Penerima upah atau sedangkan pekerja informal kita istilahkan sebagai bukan penerima upah. Nah, karena memang segmentasi dari program BPJS Ketenagakerjaan itu memang ada dua, yaitu untuk pekerja penerima upah untuk pekerja formal dan pekerja bukan penerima upah untuk pekerja informal. Nah, dua segmen ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan. Oke Pak, saya sih nggak mau terlalu jauh ke wilayah PU Pak nih, atau penerima upah, karena mereka itu kan punya mekanisme sendiri, punya sistem sendiri, bahkan punya aturan-aturan main sendiri yang saya rasa setiap pekerja itu tahu lah. Gitu. Nah, kalau dari Bapak, keterangan Bapak kan tadi informal itu ada sekitar 300 ribuan. 300 informal. Iya. Yang formalnya 700 ribuan. Kalau data penduduk Depok itu hampir 2 juta lebih Pak, 2,2-an. Nah, artinya rasa-rasanya BPU itu lebih banyak ketimbang dari pekerja formal. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini Pak, kalau toh memang mereka bisa mendapatkan fasilitas dan punya hak terhadap BPJS Ketenagakerjaan, apa aja mereka dapetin Pak? Seandainya mereka ini ikut ke BPJS nih. Betul. Terus apa aja yang bisa mereka dapetin? Berapa preminya yang mereka harus bayar? Betul. Jadi Mas Andi, saya juga menginformasikan terkait kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor bukan penerima upah. Jadi kalau tadi kita mengetahui jumlah tenaga kerjanya itu ada sekitar 300 ribuan, ternyata yang baru terdaftar itu sekitar 28 ribu. Itu artinya sekitar 5%, masih jauh ya. Masih banyak pekerja bukan penerima upah yang belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan rencana strategi dari pemerintah daerah Kota Depok, yang mana mereka juga pasti mempunyai suatu kebijakan atau program untuk mensejahterakan warganya, khususnya para pekerja BPU. Nah ini masih menjadi suatu tantangan tersendiri. Mohon maaf Pak, memang selama ini belum ada kerjasama atau gimana Pak? Ya. Kenapa harus jadi tantangan gitu maksud saya? Betul. Jadi selama ini memang kami, Mas Andi, BPJS Ketenagakerjaan selalu intens bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Depok. Karena bagaimanapun program BPJS Ketenagakerjaan ini kan program pemerintah ya. Kita lahir dari undang-undang. Ada 2 undang-undang yang mendasari, 3 undang-undang ya. Yang pertama Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang 40 tahun 2004 dan Undang-Undang 24 tahun 2009 ya. Nah, ketiga undang-undang tersebut mengamanahkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, kemudian juga kami menindaklanjuti dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Depok. Nah, pemerintah daerah Kota Depok ini sebenarnya sangat mendukung sekali, sangat mensupport sekali terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini dibuktikan dengan adanya peraturan Wali Kota Depok, Mas Andi. Nah, namun memang seiring dengan perkembangan waktu, peraturan Wali Kota Depok yang sebelumnya sudah ada itu perlu dilakukan penyempurnaan ya, dalam rangka tadi untuk lebih meningkatkan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Penyempurnaannya itu Pak, apa harus digodok lagi atau memang sosialisasinya belum masif? Ya, kemarin ya sebelum situasi pandemi COVID ya, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kota Depok untuk kita membuat peraturan wali kota yang baru ya, dengan tujuan untuk menyempurnakan peraturan wali kota yang sebelumnya sudah ada. Ya, tentunya di situ kita sudah memetakan potensi-potensi apa saja yang masih harus kita optimalkan ya, kepesertaan mana saja, terutama dengan yang ada non ASN gitu kan, guru honor gitu. Kemudian juga peserta bukan penerima upah, karena bagaimanapun
pengaruh ya atau kebijakan dari pemerintah daerah ini pengaruhnya cukup besar untuk bisa mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan ini. Saya pikir kan sayang ya Pak, kayak pekerja bukan penerima itu kan, bukan penerima upah itu kan menyangkut dari UMKM, tukang pecel lele, petani, atau apapun lah profesinya. Mereka itu punya hak yang sama, punya hak yang sama, punya, dan mungkin kewajibannya agak berbeda ya Pak. Iya. Berapa sih Pak iurannya Pak kalau BPU itu? BPU ya. Jadi Mas, untuk pekerja sektor penerima upah maupun bukan penerima upah, sebenarnya mereka sama-sama memiliki hak perlindungan jaminan sosial ya. Contoh misalkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program, ya. 2 program terkait perlindungan risiko kerja, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan 2 program lagi yang sifatnya tabungan atau saving, yaitu jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Nah, untuk tenaga kerja bukan penerima upah itu dapat mengikuti 3 program, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, namun belum bisa untuk mengikuti program pensiun. Nah, untuk program pensiun ini baru bisa diikuti oleh pekerja penerima upah. Karena memang untuk bisa mengikuti program pensiun ini peserta harus membayarkan iuran minimum 15 tahun. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk segmen bukan penerima upah ini karakteristiknya itu adalah pekerjaannya tidak menentu, kemudian upahnya juga tidak menentu, gitu kan, sehingga mungkin belum pas atau belum cocok untuk mengikuti program jaminan pensiun. Namun untuk pekerja bukan penerima upah ini bisa mengikuti program jaminan hari tua untuk nanti mereka bisa istilahnya mempersiapkan dana ya pada saat nanti di hari tua nanti. Jadi sebenarnya secara hak sama Mas Andi, itu hanya mereka bisa mengikuti 3 program. Nah, kemudian untuk iuran, untuk iuran ini sangat luar biasa sekali. Untuk iuran bukan penerima upah ini sangat terjangkau sekali nih Mas Andi. Dengan dasar upah yaitu 1 juta, pekerja bukan penerima upah ini cukup mengiur sebesar 36.800 untuk bisa mengikuti 3 program tersebut. 36.800. Nah, dari 36.800 itu 20.000-nya itu dalam bentuk tabungan. Gitu. Oh, yang jaminan hari tua. Yang jaminan hari tua. Sehingga untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, iurannya hanya 16.800. Kembali lagi Pak, saya mau flashback yang tadi. Iya, betul. Ini kan kalau bicara bukan penerima upah nih 36.800 itu saya pikir relatif murah banget. Betul. Relatif murah banget. Setiap ya kalau saya perokok, saya bandingin harga sebungkus rokok itu jadi 1 bulan 1 bulan asuransi saya kan, jaminan sosial saya. Dan itu rasa-rasanya nggak terlalu berat lah. Nggak terlalu berat. Kenapa baru 5% Pak? Iya. Kenapa baru 5%? Betul. Yang masuk ke kita Pak? Betul. Yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Ya, artinya kan ada ya apakah edaran wali kota tadi sudah begitu masif? Betul. Dan nggak ada respon dari masyarakat atau memang belum dikeluarin gitu? Iya. Karena ya orang kalau bicara BPJS Pak, identiknya kesehatan. Iya. Bicara BPJS identiknya kesehatan. Sementara yang kita harus sampaikan ke masyarakat bahwasanya BPJS itu ada kesehatan, ada ketenagakerjaan. Iya. Ada kesehatan, ada ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan bukan cuma penerima upah, ada juga yang bukan penerima upah. Betul. Harusnya di Depok yang jumlahnya 2 juta sekian itu sudah bisa dimasifkan dengan angka 36.800. Kendala apa sih Pak yang paling signifikan Pak? Betul. Jadi Mas Andi, memang kita juga memahami ya, meskipun program BPJS Ketenagakerjaan ini landasannya adalah undang-undang. Kemudian diperkuat lagi juga dukungan dari pemerintah daerah juga tidak kalah gencar juga. Namun memang khusus untuk sektor bukan penerima upah ini punya keunikan tersendiri ya. Nah, kenapa saya bilang unik? Karena apa? Untuk pendaftarannya nih mereka perorangan, gitu. Jadi tidak ada yang koordinir.
Namun terbuka juga, misalkan ada suatu wadah gitu kan, ada suatu komunitas, mereka bisa mendaftarkan secara wadah dan komunitas. Nah ini bedanya dengan yang penerima upah ya. Kalau penerima upah di perusahaan itu dikoordinir oleh HRD-nya, oleh perusahaan ya, sehingga sudah wajib untuk mereka masuk. Nah memang salah satu tantangannya di sektor bukan penerima upah ini adalah terkait sosialisasi dan informasi. Nah kami menyadari memang ada keterbatasan yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dari sisi keterbatasan SDM juga. Nah untuk itu kami ada satu semacam kerjasama Mas Andi, yaitu dengan Perisai. Perisai. Gitu. Perisai ini singkatan dari Penggerak Jaminan Sosial. Gitu. Ini memang sudah dicanangkan secara nasional oleh Bapak Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Khusus untuk BPU? Untuk PU maupun BPU. Oh, ya. Jadi memang untuk mengoptimalkan ya kan kepesertaan, pendaftaran kepesertaan. Jadi kita merekrut perisai atau penggerak jaminan sosial ini adalah dari seluruh kalangan masyarakat, dari seluruh lapisan masyarakat yang mereka memiliki potensi kepesertaan. Nah, jadi perisai ini nanti kita berikan pelatihan, kita berikan sertifikasi gitu kan, untuk kemudian nanti perisai juga bisa melakukan sosialisasi. Untuk Depok sendiri Pak? Iya. Depok sendiri ada berapa perisai? Nah, untuk Depok sekarang kantor perisai yang sudah kerjasama kurang lebih ada 10 kantor perisai. 10 kantor perisai. Kemudian ada kurang lebih hampir 50 perisai, agen perisai yang sudah kerjasama gitu. Yang mereka juga punya fungsi untuk mensosialisasikan, kemudian membantu proses pendaftaran. Nah, perisai ini juga kita lengkapi dengan sistem informasi, yang dengan sistem informasi itu, dengan menggunakan handphone, Mas Andi ya, perisai itu dimanapun dan kapanpun dia bisa mendaftarkan, membantu masyarakat untuk mendaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi harusnya udah bisa maksimal nih Pak. Iya. Udah ada perisai, udah dibantu oleh pemerintah. Iya. Bahkan sistem yang udah digunakan sekarang juga udah lebih canggih. Iya, betul. Teman-teman, khusus buat teman-teman Depok gue, khusus yang ada di Depok, hari ini wajib mengikuti kepesertaan BPJS, bukan penerima upah. Karena dengan kita ikuti BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, maka kita sudah menjaminkan diri kita menggaransi diri kita, baik kecelakaan, jaminan hari tua, bahkan kematian. Mungkin itu Pak, yang ada beberapa informasi ya yang perlu saya tambahkan. Jadi teman-teman Depok gue, di akhir tahun 2019 kemarin itu ada kabar baik ya dari pemerintah, karena dikeluarkannya peraturan pemerintah terkait peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, contohnya salah satunya program jaminan kematian, Mas Andi, dari yang sebelumnya santunannya sebesar 12 juta itu menjadi 42 juta gitu. Wow. Kenaikannya cukup signifikan ya, dari 24 juta naik menjadi 42 juta gitu. Nah, kemudian juga beasiswa. Beasiswa bagi ahli waris ya, yang peserta apabila dia mengalami meninggal dunia ya, baik karena sakit, kecelakaan atau cacat total tetap, itu ahli warisnya yaitu anak ya yang masih sekolah itu bisa mendapatkan beasiswa. Kalau sebelumnya nominalnya itu hanya di 12 juta, sekarang bisa mencapai 175 juta. Nah, itu kita berikan berjenjang mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Itu di angka 36.800. Ya, itu baik untuk sektor yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Wow. Itu kan sangat luar biasa sekali ya, Mas Andi. Berarti rugi banget tuh Pak kalau nggak ikut BPJS? Rugi, bisa dibilang sangat rugi. Terutama untuk para pekerja BPU, Mas Andi ya. Nah, ini yang luar biasanya,
untuk program jaminan kecelakaan kerja nih, Mas Andi. Apabila terjadi misalkan risiko kecelakaan, ya contohnya misalkan pengemudi Gojek, ya kan, pedagang, petani mengalami kecelakaan pada saat kaitannya dengan hubungan kerja, itu seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, ya kan, tanpa ada batasan. Di samping itu juga mengganti upah yang hilang, karena teman-teman atau pekerja yang di sektor bukan penerima upah ini sangat rentan penghasilannya apabila mengalami kecelakaan, ya, atau perawatan yang diakibatkan karena kecelakaan kerja. Bisa kita bayangin nih, Mas Andi, contoh ada salah satu pengemudi driver online terjadi kecelakaan, sehingga harus dirawat seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Nah, bagaimana kelanjutannya untuk penghasilannya? Gitu. Karena penghasilannya akan hilang. Meskipun biaya perawatannya sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, tapi tentunya akan menjadi suatu beban dan permasalahan tersendiri. Tapi teman-teman yang ada di sektor bukan penerima upah, ya, tidak perlu khawatir apabila menjalani perawatan karena kecelakaan kerja. Upahnya 100% diganti juga oleh BPJS Ketenagakerjaan. Wow. Jadi tidak hanya biaya perawatan tapi upahnya. Upahnya kita ganti 100% ya selama 2 tahun pertama dan 50% setelah 2 tahun berikutnya. Kalau memang dia dirawat selama setahun atau 2 tahun itu dan selanjutnya. Jadi bukan cuma diobatin ya Pak? Bukan diobatin. Gajinya juga dikasih. Upahnya diganti juga. Luar biasa. Keren. Ya kan? Dengan iuran yang 36.800, kecelakaan di cover, upahnya diganti. Dapat beasiswa lah. Dapat beasiswa. Iya. Nah, luar biasa kan? Kurang apa bro? Belum lagi tabungannya nih, Mas Andi, gitu. Karena kebanyakan teman-teman kita yang bekerja di sektor BPU ini, mereka kan mencari nafkah nih hari demi hari, ya kan? Dan resiko juga cukup tinggi. Resiko cukup tinggi. Artinya mereka belum memiliki kesadaran yang cukup tinggi ya untuk mempersiapkan masa depan di kemudian hari, gitu kan? Oke. Nah, dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program jaminan hari tua, mereka akan secara terencana untuk menabung, ya kan? Sehingga nanti apabila tenaga kerja atau teman-teman di sektor bukan penerima upah ini sudah tidak mampu lagi untuk beraktivitas, ya kan? Tidak mampu lagi untuk bekerja, mereka sudah memiliki tabungan yang cukup, ya kan? Sudah memiliki dana yang cukup untuk nanti menjadi persiapan ya untuk kehidupan di masa selanjutnya. Pak, kalau meninggal itu digantinya berapa sih Pak? Ya, untuk meninggal, nah ini tadi saya sampaikan Mas Andi, jadi yang sebelumnya itu 24 juta, ya, sekarang menjadi 42 juta. Wow. Ya. Dari iuran, sebenarnya sih kalau mau dipilah khusus ya, khusus yang jaminan kematian untuk sektor bukan penerima upah, ini hanya Rp6.000. 6.000 dapat 42 juta, Mas. Permasalahannya yang namanya resiko meninggal dunia, ya, itu kan sudah resiko yang pasti sebenarnya. Ya, artinya kita siapapun, apapun aktivitas kita, artinya kan tinggal menunggu waktu saja nih, kan gitu kan. Nah, artinya dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, jadi teman-teman yang di sektor BPU sebenarnya sudah mempersiapkan ya semacam warisan lah untuk keluarga ya, apabila nanti terjadi resiko meninggal dunia itu sudah pasti itu BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat sebesar 42 juta tadi. Jadi teman-teman Depok, rasa-rasanya lu bakal rugi banget kalau nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bukan penerima upah, karena di samping lu dijamin keselamatan lu mulai dari kecelakaan, upah lu digaji, terus kalau toh naudzubillah min dzalik meninggal, lu nggak nyusahin orang. Lu nggak nyusahin orang karena BPJS dikasih BPJS anggaran 42 juta rupiah, lu cuma setor 6.000. Begitu ya, Pak? Betul, Mas Andi. Gitu. Jadi kita mengikuti 3 program ya, sekaligus kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua, 36.800. Oke. Nah,
bagaimana sih mekanisme cara pendaftarannya, kemudian cara pembayaran iurannya itu juga sangat mudah sekali. Nah, itu nanti bisa dibantu juga oleh teman-teman Trisay untuk melakukan pendaftaran dan juga pembayaran iuran. Jadi emang udah nggak ada alasan buat nggak ikut BPJS ya Pak sebenarnya, baik itu yang pekerja formal maupun informal. Pak Yanwar, ini kita terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi dengan tema-tema yang menarik. Ya. Yang pasti lu rugi banget kalau lu nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan. Dan ingat, iuran BPJS itu cuma sebungkus rokok bro, cuma sebungkus rokok. Satu lagi Pak, ya. Saya yang lupa terkait vokasi. Oh iya, benar. Jadi Mas Andi, ini kita ada program baru nih. Jadi BPJS Ketenagakerjaan kita tidak henti-hentinya berinovasi ya, untuk meningkatkan layanan dan pelayanan kita dan program kita. Nah, ini salah satunya yang nanti akan mulai dijalankan bulan Agustus tahun 2020 ini adalah program vokasi. Apa tuh Pak? Nah, jadi program vokasi ini secara garis besar ini adalah merupakan program pelatihan ya. Program pelatihan yang diberikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik yang masih aktif maupun yang sudah non-aktif, yang sudah mencairkan jaminan hari tua, gitu. Ada tujuan tertentu Pak? Iya, tentu saja Mas Andi. Jadi tujuannya ini adalah dalam rangka kita meningkatkan skill dan kemampuan peserta ya. Nah, untuk tenaga kerja yang masih aktif, ya, tentunya ini digunakan untuk itu tadi ya, meningkatkan skill dan kemampuan. Nanti program pelatihannya bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari peserta ya. Kemudian untuk tenaga kerja yang sudah nonaktif atau yang sudah di PHK, yang sudah berhenti bekerja, itu sifatnya adalah memberikan tambahan kemampuan baru ya, agar supaya nanti tenaga kerja yang sudah nonaktif tersebut dia bisa berwirausaha. Gila bos. Contohnya nih misalkan udah dikasih duit, dikasih pelatihan. Dikasih pelatihan ya kan. Contohnya misalkan ada pelatihan kuliner misalkan, atau pelatihan itu nggak ditentuin oleh BPJS Pak. Artinya mereka punya skill apa, itu bisa diajukan di BPJS. Justru kita ingin mendapatkan informasi ya dari peserta. Kita ada mekanisme survei yang sebelumnya sudah kita lakukan. Khususnya untuk yang peserta mencairkan jaminan hari tua, itu kita berikan survei, mereka kebutuhannya apa sih, pelatihan apa yang dibutuhkan gitu kan, keterampilan apa yang dibutuhkan, agar setelah nanti selesai kegiatan pelatihan ya, peserta tadi memiliki kemampuan baru ya, yang itu akan digunakan untuk bisa bekerja kembali ya, sehingga dapat terus menghasilkan berkarya gitu. Wih, seperti itu. Luar biasa. Teman-teman, ya pesan gue sih, ya lu rugi banget kalau nggak ikut BPJS Ketenagakerjaan, karena selain dikasih uang, iurannya sedikit, dapat santunan, lu nganggur pun tetap lu dikaryakan, dan itu dimodalin bos oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir Pak, 2 kata buat Depok. Iya. 2 kata buat Depok. Iya. Maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera. Iya. Oke, teman-teman, pesan gua satu. Jangan pernah takut hidup, karena ada BPJS Ketenagakerjaan di 1 juta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.